Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Saya Data Novela hadir menemani Anda dalam program Ceria hari ini, edisi Rabu 13 Januari 2021 dengan sejumlah informasi dan peristiwa di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dinkes Bengkalis memastikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bengkalis ditunda. Rencananya vaksinasi baru akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bengkalis Alwizar menjelaskan penundaan berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan. Diakui Alwizar untuk di Provinsi Riau bulan ini hanya dilaksanakan di 3 kabupaten kota, diantaranya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Rencananya vaksinasi di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan pada bulan Februari 2021 mendatang. Rencana vaksinasi serentak se-Indonesia itu, termasuk di Kabupaten Bengkalis, kalau dalam pedoman teknis pertama yang awal itu dilakukan tanggal 13 besok dan tanggal 14. Ini meliputi seluruh sumber daya manusia kesehatan, artinya tenaga medis, paramedis, ditambah dengan administrasi dan pendukung, kemudian ditambah dengan 10 tokoh publik pelaksanaannya dan sudah kita simulasi. Tetapi pada hari Senin tanggal 11 kemarin, kira-kira pukul 17.30, kita menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa terjadi perubahan rencana. Nah, pelaksanaan vaksinasi serentak itu tetap dilaksanakan besok kepada Bapak Presiden, kemudian di tingkat pusat, kemudian di provinsi juga. Sementara untuk di tingkat kabupaten itu hanya ditunjuk 3 kabupaten saja, 3 kabupaten kota di wilayah Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, kemudian Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Nah, untuk Kabupaten Bengkalis sendiri itu akan dilakukan pada bulan Februari 2021, bulan depan. Alwizar menambahkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 nantinya dilakukan dalam 3 tahapan, diantaranya tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, jajaran pelayanan publik, serta masyarakat. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan. Meski telah tiba di Provinsi Riau, namun distribusi vaksin COVID-19 ke Meranti baru akan dilakukan Februari mendatang. Vaksin dibuat Sinovac Farmasi itu akan diprioritaskan bagi 887 tenaga kesehatan, ditambah penjabat dan sejumlah tokoh masyarakat. Meski sudah mulai didistribusikan pihak Provinsi Riau, namun vaksin COVID-19 baru akan tiba di Meranti Februari mendatang akibat perubahan jadwal. Untuk tahap awal sebanyak 1.952 vaksin Sinovac buatan Cina itu akan disuntikan ke 883 tenaga kesehatan di Kepulauan Meranti, sebuah pejabat serta tokoh masyarakat. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kepulauan Meranti Muhammad Fahri mengatakan, pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan akan dilakukan sebanyak 2 kali, sedangkan untuk pendistribusian vaksin akan diantar langsung oleh petugas Provinsi Riau hingga ke instalasi farmasi yang ada di Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti. Terkait dengan pendistribusian vaksin itu adalah tugas dari provinsi ke kabupaten, dan provinsi yang akan langsung mendistribusikan vaksin tersebut mengantar sampai ke tempat IF, instalasi farmasi, untuk penyimpanan sementara vaksin tersebut. Jadi tugas kita saat ini menunggu vaksin itu didistribusikan. Sementara itu, lokasi pemberian vaksin akan dipusatkan di RSUD Kepulauan Meranti dan seluruh puskesmas yang ada di kecamatan. Dari Kepulauan Meranti, Muhammad Isnani, Ceria TV melaporkan. Anggota Komisi 5 DPRD Riau, Ade Hartati, mengajak seluruh masyarakat Riau untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai 13 Januari ini. Politisi PAN ini menilai program vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari penyebaran virus COVID-19. Hari ini Presiden Joko Widodo telah melaunching penggunaan vaksin COVID-19 yang ditandai dengan penyuntikan dirinya sebagai orang pertama di Indonesia. Untuk Provinsi Riau sendiri, vaksinasi rencananya dilaksanakan pada Kamis ini. Menanggapi program vaksinasi tersebut, anggota Komisi 5 DPRD Riau Ade Hartati mengaku mendukung langkah pemerintah tersebut.
Pasalnya vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 yang kini masih terus terjadi. Politisi PAN ini mengajak masyarakat untuk ikut mendukung dan mensukseskan program vaksinasi dengan harapan kondisi pandemi bisa segera berlalu. Vaksinasi kemarin kan kita diminta untuk mewakili pimpinan untuk rapat webinar dengan Kementerian Kesehatan. Nah, dalam rapat itu memang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana mempersiapkan teknis di lapangan terkait dengan vaksinasi. Terutama yang pertama masalah distribusi vaksin, mengingat vaksin ini kan membutuhkan ruang yang betul-betul khusus. Ada minimal -2 derajat Celcius ya. Nah, ini pendistribusian yang harus diperhatikan. Kemudian siapa yang mendapat prioritas untuk divaksin pertama sekali? Yang pertama itu pejabat daerah, yang kedua tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan belum seluruhnya, baru 50%, karena kalau seluruhnya dikhawatirkan nanti mengganggu pelayanan kesehatan. Karena setelah divaksin itu akan dilihat efeknya 14 hari ke depan. Nah, sehingga kementerian waktu itu mengarahkan untuk 50% dulu tenaga kesehatan, 50% lagi di tahap kedua. Nah, itu untuk prioritas. Nah, untuk prioritas vaksinasi di tahap pertama. Nah, Riau itu kan dapat 20.000 vaksin dengan jumlah penduduk Riau itu 6,9 juta. Nah, kalau 6,9 juta berarti per 100 penduduk ada 3 yang divaksin. 3 orang yang divaksin. Nah, ini tentu kita harus hitung efektivitas dan efisiensinya, ini butuh berapa panjang waktunya, butuh berapa anggaran. Nah, ini kan harus dihitung secara cermat oleh pemerintah provinsi agar semua masyarakat nanti bisa mendapatkan haknya. Walaupun sekarang vaksinasi ini masih menjadi perdebatan di tengah publik ya, itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Seperti diketahui, Riau telah menerima 20.000 dosis vaksin. Untuk tahap pertama, vaksinasi dilakukan kepada kelompok prioritas, diantaranya tenaga kesehatan, TNI Polri, dan sejumlah tokoh masyarakat di setiap daerah. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Perwakilan guru tenaga pendidikan honorer non-kategori 35 tahun lebih Rabu siang menemui Komisi 5 DPRD Riau. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GTK-HNK 35+ menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya meminta bantuan DPRD Riau untuk merekomendasikan pengangkatan mereka sebagai PNS atau P3K. Sebanyak 5 orang perwakilan guru tenaga kependidikan honorer non-kategori 35 tahun lebih Rabu siang menemui Komisi 5 DPRD Riau. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GTK HNK 35+ menyampaikan sejumlah tuntutan agar diperjuangkan DPRD Riau ke pihak Pemprov dan pemerintah pusat. Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya meminta diprioritaskan dalam proses pengangkatan CPNS atau P3K. Meminta agar seluruh guru honorer untuk dikeluarkan SK dari kepala daerah masing-masing kabupaten kota. Pengadaan THR bagi para guru honorer serta peningkatan kesejahteraan dengan penyesuaian gaji sesuai UMK kabupaten kota. Alhamdulillah pada hari ini kita diterima oleh Komisi 5 DPRD Provinsi Riau dalam rangka memperjuangkan perjuangan kita GTK HNK, guru dan tenaga pendidikan non-kategori usia 35 tahun ke atas, yaitu kami dari GTK HNK mensuarakan ke pemerintahan Provinsi Riau supaya ikut menyuarakan ke Provinsi Pusat, ikut menyuarakan ke Presiden untuk mengeluarkan Kepres PNS Tapates. Dan selain itu kami berharap kepada pemerintah terhadap regulasi penerimaan P3K supaya GTK-HNK diprioritaskan, diakomodir keseluruhannya tanpa ada lagi ketertinggalan untuk tahun 2021. Dan untuk DPRD Provinsi Riau kami juga berharap memperjuangkan nasib honorer yang berada di Provinsi Riau untuk THR seperti yang pernah dilakukan dan juga bantuan hibah atau bangkiu untuk kesejahteraan honorer. Anggota Komisi 5 DPRD Riau Ade Hartati mengaku akan menindaklanjuti aspirasi dari para guru honorer tersebut. Yang pertama kita mendukung perjuangan Bapak Ibu guru ya, karena mereka juga punya beban kerja yang sama dengan guru-guru yang sudah PNS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu akan merekomendasikan perjuangan mereka ke pemerintah pusat.
karena kan untuk PNS itu ranahnya pemerintah pusat. Cuman untuk menentukan formasi itu ada di pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tadi kan terungkap itu. Ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang menyampaikan informasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh itu Kota Pekanbaru, ada formasi yang lebih besar tapi hanya bisa disampaikan hanya 256 tenaga kependidikan. Nah, ini kan sangat disayangkan kan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memetakan jumlah kebutuhan tenaga pendidik yang ada di Provinsi Riau sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah. Kalau provinsi itu SMA dan SMK, kabupaten kota itu SD dan SMP. Nah, hal ini tentu harus sinkron dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kan ada kebutuhan 1 juta P3K ya, guru yang akan diangkat itu. Nah, ini kan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya oleh pemerintah Provinsi Riau maupun kabupaten kota. Ade meminta agar Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan pemetaan jumlah guru honorer sehingga Pemprov bisa menghitung kemungkinan dan kesanggupan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para guru honorer tersebut. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani belum mengetahui rencana penerapan belajar tatap muka di sekolah. Hamdani memperkirakan belajar tatap muka baru akan dimulai setelah ada kepastian penerapan PPKM yang rencananya akan dilaksanakan pertengahan bulan ini. Sebanyak 5 orang perwakilan guru tenaga hingga kini rencana pelaksanaan belajar tatap muka masih simpang siur. Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengaku juga belum mengetahui kepastian jadwal sekolah. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GTK memperkirakan jadwal sekolah baru akan dikeluarkan menyampaikan pastian tuntutan pelaksanaan PPKM atau PSBB yang rencananya kembali digelar pertengahan bulan Januari ini. Untuk pembelajaran tatap muka, saya memang belum dapat surat resminya ya dari cuma dapat informasi media saja, akan dilaksanakan PSBB secara nasional. Apakah itu wilayah Jawa, Bali saja atau memang se-Indonesia. Nah, kalau itu terlaksana tentu otomatis kita semua ini tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar gitu. Karena informasinya lebih ketat lagi. Kalau pertemuan langsung dulu itu 50% ya. Yang di kantor misalnya 50% yang bisa hadir ya. Kalau sekarang itu cuma 25%. Begitu juga nanti akan pengaruhnya ke pendidikan juga ya, siswa sekolah. Menurut Hamdani, beberapa waktu lalu pihaknya juga sempat diundang oleh pihak Pemprov Riau untuk membahas rencana penerapan sekolah tatap muka. Namun dirinya berhalangan hadir dan belum mengetahui progres terkait rencana tersebut. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan. 2 orang calon kepala desa bagian Jawa Kecamatan Bangko, Rokan Hilir mendatangi kantor PMD Rohil. Kedatangan mereka mempertanyakan DPT Pilkades yang telah disahkan oleh panitia penyelenggaraan yang dianggap bermasalah. Meskipun calon terpilih kepala desa bagian Jawa telah ditetapkan, namun sejumlah persoalan dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan. Salah satunya terkait daftar pemilih tetap. 2 orang calon kepala desa, yakni calon nomor urut 3 Rita Ernawati dan calon nomor urut 4 Rina mendatangi kantor PMD Rohil. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan DPT Pilkades bagian Jawa yang telah disahkan oleh panitia. Pasalnya hingga ditetapkan calon terpilih kepala desa
Dua orang calon tersebut tidak menerima salinan DPT yang sudah ditandatangani oleh masing-masing calon. Mereka hanya menerima salinan DPT tanpa ditandatangani. Kuat dugaan ada permainan data pemilih dalam DPT yang sudah disahkan oleh panitia penyelenggara. Tentang DPT yang kami laporkan, kami hanya mendapat DPT yang tidak kami paraf. Kami menuntut DPT yang kami paraf. Kapan akan dikasih ke kami? Sebelum pemilihan kami sudah meminta DPT yang tersebut. Sampai saat ini kami belum menerima DPT yang kami minta, yang DPT yang sudah kami paraf atas 5 calon. DPT yang kami minta karena dari pertama yang harusnya dikasih dan itu DPT yang sudah kami sepakati dan itu tidak dibagikan panitia ke kita. Kami minta dari mulai pemilihan sampai pleno kami sanggah, sampai kami surati dan sampai saat ini kedatangan kami yang kedua di Bandung. Sementara itu, Kasih Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa Sugianto menyambut baik aduan yang disampaikan oleh kedua calon kepala desa. Pihaknya selaku tim monitoring Pilkades tingkat kabupaten akan menyampaikan aduan ke panitia penyelenggara tingkat desa untuk segera ditindaklanjuti. Secara by phone sudah kami telepon untuk memfasilitasi ke panitia, ke sekretaris juga sudah datang ke kami. Kami menyampaikan bahwasanya untuk memfasilitasi terkait DPT ini, yaitu DPT yang sudah diparaf dan sudah disepakati itu berbeda dengan DPT yang dibagikan tanpa paraf. Nah, by phone juga. Nah, sampai saat ini belum ada itikat baik dari panitia untuk mendudukkan persoalan ini. Jadi kapan rencananya Bang? Nah, kami hari ini akan bersurat dulu ke panitia terkait itu. Tinggal responnya seperti apa, kita lihat ke depannya seperti apa nanti dari Panwas. Aduan yang dilayangkan oleh kedua calon kepala desa ke PMD Rokan Hilir merupakan yang kedua kalinya. Jika aduan tersebut tidak ditanggapi, maka akan dilaporkan ke DPRD hingga ke Bupati. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Antusias masyarakat memberikan hak pilih dalam pemilihan anggota BPD secara serentak di Bengkalis cukup tinggi. Meski di tengah pandemik, hampir di semua TPS yang ada di kecamatan terlihat ramai. Meski di tengah pandemi COVID-19, antusias masyarakat dalam memberikan hak pilihnya terlihat hampir di semua TPS yang ada di Kecamatan Bengkalis. Salah satunya TPS 05 yang berlokasi di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. TPS yang dibuka sejak pukul 7 pagi langsung didatangi warga. Penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh panitia, mulai dari pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan BPD TPS 05 Nurmalina mengatakan, TPS 05 Desa Bangkalan Batang terdapat 1.862 daftar pemilih tetap. Suasana yang sama juga terlihat di TPS 05 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis. Pilihannya kita melaksanakan pemilihan secara langsung sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Bupati secara berjenjang melalui Pak Camat. DPT keseluruhan 1.862, DPT perempuan 916. Kita untuk TPS kita melengkapi dengan protokol kesehatan seperti masker, sarung tangan, sabun cuci tangan, galon air untuk cuci tangan. Bahkan masker kita sediakan juga untuk bagi masyarakat yang datang tidak membawa masker, itu juga kita sediakan. Sekarang animo masyarakat sangat tinggi ya dalam menanggapi pemilihan BPD periode 2001-2027 ini. Pada harapan BPD yang terpilih nanti, BPD ini istilahnya macam anggota dewan lah enak, tapi bagian desa kan, supaya betul-betul bertugas sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, seperti dari segi pembangunan, ya kan? Nah, itu harus dicek, harus turun ke lapangan, dicek langsung kan. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, proses pencoblosan berjalan lancar dan aman. Belum terdapat kendala seperti surat suara rusak maupun permasalahan lainnya. Dari Bengkalis, Dede Moko dan Harti, Ceria TV melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.
kau cakap 200 lang di depan tuh. Lapau tak saya. Apabila kawan aku datang, kau cakaplah ini terselit. Tapi kawan awak kan. Nampak kau cakaplah pasal lek kalau kawan di kau. Apa susahnya? Mari kita saksikan dan semua orang semua datang. Lapau tak salah atau bersama saya Pakcik Ibrahim dan ini saya Maman. Agak tua sikit. Iya. Saksikan kami berdua. Kedai terselit. Ceria TV. Sepanjang tahun 2020, jajaran Polres Rokan Hilir berhasil mengungkap 213 kasus peredaran narkoba, 306 tersangka berhasil ditangkap, dan 19,5 kg sabu berhasil disita. Polres Rokan Hilir merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hilir sepanjang tahun 2020. Jajaran Polres Rohil berhasil mengungkap 213 kasus peredaran narkoba dengan menangkap tersangka sebanyak 306 orang. Sementara barang bukti narkotika yang berhasil disita yakni sabu-sabu seberat 19,5 kg, ganja hampir 1 kg, dan ekstasi sebanyak 785 butir. Kapolres Rokan Hilir AKBP Nur Hadi Ismanto menyebutkan, komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba akan terus ditingkatkan. Wilayah Rokan Hilir yang berada di pesisir menjadi daerah strategis yang dimanfaatkan oleh para penyelundup narkoba jaringan internasional. Untuk itu Kapolres berharap kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran narkoba di negeri Seribu Kubah. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan. Demikian program Ceria hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap ceria dan tetap kreatif. Saya Deta Novela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.